Viral di sosial media pendukung Timnas Indonesia dan pembenci Timnas Indonesia. Ketemu batunya untuk mongor-congormu. Cok. Raimu wong ndi? Wong Indonesia gak ndukung Timnas sih. Ketemu batunya, batune kang mongor-congormu yo. Hancuk. Media Vietnam pun sampai beri komentar pedas ke kiper Uzbekistan. Bisa-bisanya begini ke Timnas Indonesia U23. Kekalahan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 menghadapi Uzbekistan turut mendapat sorotan dari media Vietnam. Salah satu media Vietnam, Soho, menyampaikan pujiannya terhadap penampilan Timnas Indonesia U23. Walaupun kalah, Timnas Indonesia U23 masih mampu menunjukkan penampilan terbaiknya. Masih ada kesempatan bagi Timnas Indonesia U23 untuk bersinar, yaitu dengan memperebutkan posisi juara ketiga melawan Irak U23 pada 2 Mei pukul 22.30 WIB. Jika berhasil menang melawan Irak, maka Timnas Indonesia berhak menjadi juara ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus mendapat tiket untuk ikut dalam Olimpiade Paris tahun 2024. Ini ada game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Masih ada, come on! Melihat kembali pertandingan kemarin malam, memang terdapat beberapa keputusan kontroversial wasit yang merugikan Timnas Indonesia U23. Dimulai dari keputusan wasit yang membatalkan tendangan bebas untuk Timnas Indonesia U23 usai Witan dijatuhkan di dekat kotak penalti lawan. Kemudian wasit juga menganulir gol yang dicetak Muhammad Ferrari karena menurut VAR Ramadan Sananta berada dalam posisi offside. Lalu juga kartu merah diberikan langsung kepada Rizky Ridho. Keputusan kontroversial tersebut diambil wasit usai cukup lama memantau hasil pengamatan VAR. Terlepas dari beragam kontroversi pertandingan Timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan U23, media Vietnam secara terang-terangan mengakui kehebatan skuad Shin Tae-yong. Bahkan media Vietnam menyebut Timnas Indonesia U23 masih patut dipuji walaupun kalah. Media Vietnam tersebut juga menyoroti semangat bermain Timnas Indonesia U23 dan juga kokohnya pertahanan skuad Shin Tae-yong yang tidak mudah ditembus Uzbekistan. Pemain Timnas Indonesia U23 bermain keras, bertahan rapat, dan membuat serangan Uzbekistan tidak bisa mencetak gol dengan mudah, tulis media Vietnam Soha. Uzbekistan pun terlihat begitu waspada dengan para pemain Timnas Indonesia U23. Kewaspadaan Uzbekistan juga menunjukkan bahwa mereka tidak meremehkan kekuatan Timnas Indonesia U23, tim dari darat yang kerap kurang diapresiasi dalam sepak bola, tulis Soha. Bahkan media Vietnam tersebut juga menyebut Uzbekistan harus menggunakan taktik diving demi mengurangi peluang Timnas Indonesia U23 mencetak gol. Uzbekistan harus menggunakan banyak taktik cerdik untuk membatasi potensi Timnas Indonesia U23, tulis media Vietnam Soho. Bahkan dalam situasi yang tidak sedap dipandang seperti kiper Uzbekistan yang sengaja melakukan diving di penghujung babak pertama. Lanjutnya, media Vietnam sendiri sebenarnya yakin jika Timnas Indonesia U23 mampu mencetak gol dan mengubah jalannya pertandingan melawan Uzbekistan tadi malam. Namun jika beruntung, Timnas Indonesia U23 bisa saja mencetak gol dan membuat laga berjalan berbeda, tulis media Vietnam. Pastinya para pendukung Timnas Indonesia sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit pada pertandingan kemarin malam. Dan ada juga yang mengaku sebagai orang Indonesia.
tapi malah menghujat timnas Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa timnya kalah kok supporternya gak mau mengakui kalah. Orang-orang seperti ini yang ngaku-ngaku orang Indonesia bukannya mendukung timnasnya malah menghujat supporternya. Hal-hal seperti itu juga sangat ramai di sosial media. Karena di sosial media semuanya akan terlihat mana pendukung timnas dan mana pembenci timnas. Nah, gimana menurut kalian Sobat Garuda? Sengaja video ini Mimin buat agar kalian bebas beradu argumen di kolom komentar, biar kita juga tahu mana pendukung yang memotivasi dan mana pendukung yang membenci. Silahkan kalian berkomentar, waktu dan tempat dipersilahkan. Al-Fatihah.